Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalian asmana pasek sim kuring ngahaturkeun wilujeng sumping, wilujeng tepang. Kalian sim kuring nyarandekeun pangharapkeun karena takdir kodo sareng kodar ti Allah Subhanahu wa taala ku digingsir linggih ka dieu tanagi materi tur naon panginten waktos diganggu anu mudah-mudahan ieu teh mangrupikeun ikhtiar bajuang anu pangharapanana kenging pitulung ridho ti Allah Subhanahu wa taala tinekanan sakumaha kahoyong keur ngapela rakyat Cikajang. Salajengna mun jauh urang wawuhkeun, lamun geus wanoh urang bogohkeun, lamun anggang urang tepangkeun. Ku hal kitu ka masing-masingna di antawisna panelis sim kuring teh can uninga di mana-manana kitu mangga nepangkeun oge teu kalangkung kapun adi sebagai narasumber nepangkeun mung hapunten waktosna masing-masing dipaparin samanit mangga nyangakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun jenengan sim kuring Hilman Firmansa. Sim kuring mengrupikeun salah sawios bakal calon anggota legislatif di Partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera kanggo dapil 5 nomor urut 4 nomor urut partai nomor 8 penten kawit di sim kuring di Kampung Cibodas, Desa Cibodas, Kecamatan Cikajang. Terus mangga kak teraskeun. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sim kuring nepangkeun Sulaiman kawit di Kampung Pasar Wetan, Desa Cikajang, Kecamatan Cikajang. Anu mawi dina dangetnya alhamdulillah sim kuring ngahaturkeun nuhun parantos diulem ku panitia podcast Saung Pasek ngahaturkeun nuhun pisan. Anu mana sim kuring penten nyana naon namina teh kaabot gitu nya karasan ti Partai Gelora, partai anu pangengalna kalebet bungsu pentennya sim kuring teh gitu mohon nomor partai nomor 7 terus nomor urut sim kuring nomor 2 gitu. Mohon sementawis sakitu menten hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu sakumaha biasa sim kuring kanggo ngabeungharkeun diksi nyumpingkeun hiji inohong intelektual di Cikajang oge berkiprah dina bidang agro gitu nya khusus kopi anu alhamdulillah ku alboga anjeunna Cikajang teh dugikeun ka nyeungitan di dunia gitu. Daerah leutik nyeungitan di dunia. Mangga ieu. Atur nuhun Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Nepangkeun Pribados Juanda, asli orang Cikajang, lahir di Cikajang. Gede oge di Cikajang, insyaallah akhir hayatna ge di Cikajang. Sumbing ka ieu tempat hiji pangangken atanapi undangan tipun lanceuk ku anjeun. Anu kadua nyana harapan oge cita-cita ngadeudeul oge ngarojong ka urang Cikajang intina dina pesta demokrasi danget ieu Cikajang kudu boga dewan. Sakitu pinten Kang. Hatur nuhun. Wargi Pasek tos kauninga panginten saha mantena di partai mana. Namun satacana sim kuring ge bade ngahaturkeun nuhun ka wargi Pasek anu parantos ngeri ngarojong karena nanjeurna ieu podcast pertama di Jawa Barat
anu nyana genre bahasa Sunda. Tapi dina hal ieu salira panginten teu kedah kadorong ku abdi mangga teh teuing bade bahasa naon oge kalebet bade bahasa Hatarsan mangga. Tadi sim kuring kagagas biasa da kepo panginten gitu. Ari orang wargi-wargi Pasik diwakilan ku sim kuring teh kepo gitu. Panginten naon istilahna teh salira tinangtos lamun nangtukeun hiji pilihan aya dasar pertimbangan landasan berpikir mencek bahasa Sukana mah kadang nate kasang tukang gitu mangga uningakeun naon kasang tukang dugi kapilihan teh da PKS da partai teh sanes PKS unggul mangga Ya, baik, hapunten bilih campur aduk bahasana Pak. Ya. Janten memang latar belakang sim kuring berniat untuk maju ikut apa? Konstelasi pemilu di 2024. Memang sim kuring berlatar belakang gerak di bidang sosial, Pak. Janten aya beberapa kegiatan aktivitas sim kuring nu selama ieu penten dilaksanakeun. Di antawisna sim kuring penten di tahun 2019 sampai 2022 itu aktif menjadi tim fundraising pesantren Situangi Islamic Boarding School. Di mana pesantren ini yang berada di Cikajang merupakan pesantren khusus yatim duafa dan tanpa biaya, full sosial. Nah, ketika itu memang punya cerita heroik ketika itu. Karena pesantren ini yang berawalnya ditopang oleh donatur yang kuat dari Jakarta. Tetapi di tahun 2019 karena COVID-19 itu beberapa perusahaan donatur itu mengalami kolab dan hampir-hampiran pesantren ini mau berhenti ketika itu. Tapi saya kedap. Iya, manggitan tugas lumrahnya baca lagi. Jadi barinan cek bahasa orang mah pangwangunan. Pangwangunan itu 2 klaster. Hiji klaster SDM, klaster SDA. Ngawangun di bidang sumber daya manusia, ngawangun di bidang sumber daya alam. Urang bahas, pasti udah bakal dugi kadinya. Nu jantan masalah, fokus weh. Naon di jantan kasatung tukang salira milih PKS. Oh gitu. Gitu. Ya. Dan tadi saya ingin menjelaskan ya bagaimana latar belakang saya dari orang sosial, gitu ya. Yang pertama itu ya aktivitas saya itu sebagai tim fundraising di pesantren Situangi Islamic Boarding School. Yang kedua saya juga pernah mendampingi PKH selama 8 tahun menjadi koordinator kecamatan di Kecamatan Cikajang, gitu. Itu juga gerak di bidang sosial. Memang cuman itu program dari pemerintah dari Kementerian Sosial. Kemudian juga saya juga sebagai penyalur bantuan sosial, Kang. Bantuan sosial di Timur Tengah. Ada beberapa lembaga anu kerjasama sareng sim kuring ya di antawisna Human Initiative kemudian Qatar Charity. Jadi ada beberapa puluh masjid yang sudah dibangun di Kabupaten Garut. Nah, berangkat dari sosial ini gitu ya. Janten sim kuring punya niat maju untuk masuk ke dunia pemerintahan. Tujuannya adalah bagaimana saya bisa memperluas kebermanfaatan bagi masyarakat. Gitu. Itu tujuan pertama, ya. Yang kedua adalah kenapa saya memilih PKS. Tentunya kan ketika kita punya tujuan, contoh kita mau ke Jakarta ya, otomatis kita harus memilih kendaraannya yang jurusannya ke Jakarta. Betul nggak? Ya? Nah, PKS ini bagi saya itu adalah kendaraan yang tepat dengan tujuan pribadi saya. Salah satunya itu adalah bagaimana saya bisa mengabdikan diri kepada masyarakat, melayani masyarakat, gitu ya. Bagaimana saya juga bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Sementawis gitu. Cekap becekilnya Kangnya. Nah, salajengna panginten kapun adi masih teh adina PKS deh gitu. Dan bae lahir nama aku cara kumaha. Betul. Gitu bade di sesar, bade lahir alamiah, eta teh adina PKS gitu. Tapi Muring ngadangukeun ya latar belakang cinek hate milih Partai Gelora karena memang bergelora atau kumaha gitu. Siap mun hatur nuhun memang tipayun gitu kan. Gelora itu bagian dari PKS gitu kan. Ya karena ada sesuatu kepentingan mungkin jadi terbelah gitu kan. Tapi itu masa lalu gitu kan. Sekarang untuk pribadi saya
bagaimanapun Gelora ini khususnya di Kabupaten Garut, saya ini sebagai perintisnya. Jadi saya memilih Partai Gelora ini karena saya bagian dari perintis Partai Gelora di Kabupaten Garut, dan sekarang alhamdulillah saya sebagai, kalau di ini bisa dikatakan sebagai ketua DPC atau bapak camatnya gitu kan. Partai Gelora di Kecamatan Cikajang gitu. Dan selain itu juga alhamdulillah saya juga sebagai Bangter, pengembang teritori untuk Dapil 5. Jadi saya membawahi 5 kecamatan gitu ya. 8 kecamatan. Kadang hari itu sekolot pasok pohoan gitu. Lamun teu lepat salira teh aktif di sahabat polisi. Mohon. Sahabat polisi. Oke, hiji pangitan kita pangkeun tah. Di sahabat polisi oge kamari tah pangitan beli sakatenan bade ngadugikeun wilujeng ka SMP SD Tilu Giriawas. Anu parantos ngaharumkeun Cikajang. Dina loba sok mangga. Nah, namanya dabongan berarti bahasa SP itu nya, kami tuh kabeh disebutkan SP gitu kan. Tapi sami, SP itu adalah forum sahabat polisi, itu bukan binaan polisi, tapi ini independen. Inisiatif. Iya, inisiatif ya dari masyarakat gitu kan. Alhamdulillah sama kegiatannya juga sosial. Untuk Kecamatan Cikajang, alhamdulillah kegiatan bagi-bagi sembako, nasi kotak, anak yatim juga alhamdulillah sudah berjalan. Nah, terakhir alhamdulillah sahabat polisi kemarin udah bikin proposal untuk adik-adik kita SD Giriawas 3 yang ikut lomba baris berbaris. Kebetulan kami itu baru sedikit mendapat tunjangan dari hasil proposal itu, dan walaupun sedikit tapi alhamdulillah hasil beliau anak-anak sudah memberikan prestasi yang sangat luar biasa. Patut diapresiasi. Harus diapresiasi gitu kan. Sebagai juara dan juga juara umum. Juara utama dan juara umum. Itu tingkat provinsi, bukan main-main ini, tingkat provinsi gitu. Insyaallah Cikajang sengit. Insyaallah ya, mudah-mudahan sahabat polisi sekarang ini lagi insyaallah mulai Senin besok menyebar proposal kembali untuk kegiatan sahabat polisi. Ya. Mudah-mudahan kegiatan sabeunyereun meureunnan ari setik-setik gadi dikumpulkeun mah. Nah, gitu Ras mohon. Insyaallah dinten Senin penyebaran proposal itu target tanggal 28 Oktober itu di Ciamis, sama tingkat provinsi. Mereka itu meminta kepada sahabat polisi untuk ganti kostum gitu kan. Kemarin kan hijau. Mudah-mudahan ya. Mohon piduana ti sadayana gitu kan, sadayana. Latar belakang pendidikan Kang, da anger teh. Kalarasan hubunganana gitu. Tapi teu izin da emang kemampuan sakieu sing teuing. Itu masalah sih ya. Ari latar pendidikan belum tentu mengukur masalah ieu. Betul. Nah, gitu. SIM kuring SLTA gitu kan. Alhamdulillah SIM kuring SLTA. Di SLTA mana? Di SLTA mana? Kebetulan SIM kuring alumni SMA Negeri Cikajang. Gitu. SMA 4 Cikajang. Jurusan biologi lah. Salamnya ka orang kali sosial. Saya canilap mana Kang Ilman. Sana Kang Ilman. Latar belakang pendidikan anak Kang Ilman. Tadi organisasi bergerak di bidang organisasi, insyaallah mangenen mencek bari bahasa mah lain karek ukur erek gitu, tapi geus. Geus eukeur bakal gitu. Geus dijalankeun, keur dijalankeun, bakal dijalankan. Latar belakang pendidikan heula Kang. Ya, latar pendidikan saya sebetulnya saya dari latar belakang pendidikan. Ya, jadi pendidikan bidang pendidikan, maksudnya saya pernah sebagai sekolah pendidik gitu. Ya, SMP dulu Cikajang, SMP Negeri 1 Cikajang. Cuman lanjut SMA-nya di SMA 16 Garut. SMA Cisurupan. Lanjut ke Universitas Siliwangi jurusan pendidikan. Pendidikan matematika. Jadi memang latar belakang pendidikan. Cuman dimulai tahun 2014 pindah apa ya namanya tuh? Pindah jalur. Ya. Jadi bergerak di bidang sosial. Iya, petualangan kan. Kadang-kadang beda. Lamun guru geus hiji jeung masyarakat bakal aya hal-hal lain minculak halus gitu. Ayeuna kieu SIM kuring dangukeun ya. Ini sebagai tokoh masyarakat intelek inohong orang naruskeun ke SIM kuring konstelasi politik Cikajang gitu. Dimangkin ayeuna ukurna gitu. Da itu mah teu kaukur tapi kan ka 2 April 2014. Naon masalah konstelasi politik teh numutkeun akang ya pangemutan jumlah suara
Cikajang teh 70.000. Tapi daleg oge yang pasti nu abdi di itu di da inventarisir abdi aya 16. Tapi kan sasur mah enda merendugikeun KDCT dan DPT di daftar pilih bangkintan sekitar 20 genep. Makanya abdi mengalokasikan teh 13 episode gitu. Ya Kang, kumata pangibutan Kang Kosti Politik seperti itu. Jumlah suara 70.000. Tapi peraih anu akan menikmati kue suara ge nah, gitu. 20 genep orang Kang dari sekian partai. Cik kumaha pangemut. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Perancek. Ya teh memang penting ya upami ninggal heula kronologis ataupun asal muasal ya asbabul kurunyung kedua kontestan dalam pileg hari ini ya atau yang akan datang itu adalah ada kesamaan. Yang pertama dari partainya serupa tapi tak sama. Rai Raka lah muncul orang pasaretan aja. Mudah-mudahan dengan bedanya ini bukan sesuatu yang menjadikan kita perpecahan, tapi tetap bersatu, kita padu untuk menentukan yang satu, yaitu tujuan yang sama ya. Itu jadi wakil di Cikajang Kang. Terus bergerak di masalah sosial juga ya. Itu betul-betul inilah sosok, mohon maaf bukan hanya kedua orang ini ataupun di depan orang ini bagi pandangan saya Kang, karena tadi dipinta ku Akang pandangannya dulu, ini cocok untuk pelayan rakyat bukan pelayan partai ya. Karena iya, jadi emang geus bergerak di sosial, jadi kena lah Ustad orang simpang khairunas anfa'uhum linas. Teu ujug-ujug beureunya. Ujug-ujug nonghol gitu. Iya, jadi aya kiprahna. Niatna ge geus alus. Sebagus-bagusnya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Cek bahasa umum nama sosial. Reus bangga. Terus dina usia Kang. Jag-jag belejag ya. Lamun dina tangtungan mah geus dedeg rape dedeg sampai rupa hade ya gitu. Latar kan pendidikan cukup S3 lebih daripada S3 nggak ada ngan ulah suraseri sorangan gitu. Tapi insyaallah dengan bekal kita ini Kang, mudah-mudahan menjadi pemahaman bagi kita semua, khusus masyarakat itu dibingungkan Kang dengan adanya konstelasi hari ini. Begitu banyak bacalon di kita hanya memperebutkan mungkin 70 ribuan suara itu kurang lebih. Sementara kalau diestimasi lagi siapa yang akan nanti memilih itu mungkin tidak akan 100%. Kita taruhlah 60% kan. 6 kali 7 berarti 42 ribu dibagi 26 mangga etang masing-masing ada kalkulator. Dalam hal ini menyarankan gitu Kang, abdi selaku masyarakat Cikajang 100 berapa kan? 2100 mungkin untuk tambahan boleh, tapi untuk nilai utama kayaknya masih kurang ya Kang ya. Masih kurang. Jadi ini memberikan satu ultimatum Kang, alarm bagi siapa saja bacaleg orang Cikajang. Ini masyarakat bukan membatasi lagi bubuk gorengan boga naon atau kekawasaan maneh kan teu aya. Ini mah dari hati nurani masyarakat. Kira-kira lamun 42.000 dibagi 20 genap jumlahna 2.100-an Kang. Cing kumaha eta. Jadi kalau baca lagi ini dalam setiap momen dan kesempatan memberikan informasi dan edukasi terhadap masyarakat. Ayo milih, sadar milih, tingali ulah ningali sasahana tapi ditingali orangna yang begitu udah dikenal, terus kedaerahannya muncul sebagai bukti daripada integritas kita. Boleh masyarakat teu nanaon, tapi masyarakat menanyakan khususnya abdi, kira-kira lamun suara orang dibikin ke orang Cikajang sakitu lobana bakal jadi dangdanan hitungan moal gitu kan.
Itulah yang jadi harapan kami. Saeutik diririwit, samet direrewet. Iya. Gitu. Jadi dalam kesempatan ini kami menghimbau, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita bersama, keinginan kita bersama untuk kepentingan bersama supaya terwujud. Kalaulah hari ini Kang tetap kekeh gaduh egois, rasaan mau aya tinekanan lah ya orang Cikajang boga dewan gitu Kang. Sementawis tah. Hmm. Sebenarnya kayak masyarakat daerah dek bagia deh. Kalau cekang jual nama ada orang dia mang jual ucing dina karung. Ada ucing dina karung ketika tinggal acan tinggal ucing dina malah-malah pas nama cekap dia mah kieu ngajual mending bari depa. Nah itu sukuna teh kumaha na teh aya sabeulahna kumaha. Nah meureunna nama orang ukur we. Semua Caleg bacaleg di urang teh pangitan da diukur teh tina kinerja. iya. Kinerja masing-masing anu sifatna memuat muatan lokal Cikajang gitu. Naon bangkitan misi visi strategi dalam lingkup kerja teh untuk Cikajang teh sesuai muatan Cikajang di dalam hal keunggulan Cikajang dalam bidang SDM, kelemahan Cikajang di bidang SDM, keunggulan Cikajang di bidang SDA, kelemahan Cikajang di bidang SDA. Luang lingkupnya 2 klaster gitu. Mangga. Ya. Jadi unik ya Cikajang ini kalau dilihat dari jumlah penduduk gitu ya. Memang salah satu kecamatan yang besar khusus di Dapil 5. Karena kan Dapil 5 ini ada 8 kecamatan. Sukaresmi, Cisurupan, Cikajang, Banjarwangi, Singajaya, Pendey, Cihurip dan Cisompet. Kemudian juga yang keunikan Cikajang ini merupakan sentra ekonominya dari 8 kecamatan ini. Jadi malahan di 14 kecamatan. Ya, bahkan ini menurut info Pasar Cikajang itu perputaran uangnya itu terbesar kedua setelah Pasar Ciawi Tali. Itu luar biasa. Dan maaf, pada waktu 2000 sekitar 2018 lah, Bank Jabar Cikajang ini menurut info penghasilannya itu kedua dari bank yang ada di Bogor. Ya. Gitu. Tapi itu kan kota. Betul. Ini sebagai ukuran ekonomi. Ya, gitu. betul. Terus itu ukuran. Makanya, jadi Cikajang ini pasti menjadi buruan semua orang. Dengan bank di Cilegon. Dengan bank di Cilegon. Kalau di ini kan perbaingannya harus apple to apple. Betul. Alamun jeung Garut mungkin masih di bawah. Kalau di Garut memang di bawah, tapi lebih istimewa kita karena itu kan cabang. Ini kantor cabang pembantu. Betul. Ya makanya di Cikajang itu perbankan itu rata-rata bukannya di Cikajang. Itu menandakan berarti perputaran ekonomi di Cikajang itu besar sekali. Ya. Kemudian tidak hanya masalah ekonomi, termasuk bidang pendidikan. Ternyata Cikajang juga menjadi pusat pendidikan dari Garut Selatan ini. Rata-rata itu di Cikajang itu yang pesantren pasti yang datangnya dari Banjarwangi, dari Singajaya, dari Pendey gitu kan. Alumni SMA 4 Garut juga rata-rata itu banyak juga yang alumninya itu orang-orang sana gitu kan. Artinya Cikajang ini luar biasa. Pendidikannya menjadi pusat pendidikan, menjadi pusat perekonomian yang akhirnya ini ada sebuah resiko. Pasti di Cikajang itu digalai ku sararea. Ukuran real masalah kualitas pendidikan. Ya. Ukuran real upaminu sanes-sanes lintas sektor gitu. Nama dengan adanya yayasan Situwangi Islam. Situwangi. Oh ini luar biasa. Dapat dipakai ukuran. Yang ukuran. Ya. Kumaha tah sih coba. Ya. Bahkan ini juga dulu donatur pesantren Situwangi ini. Mohon maaf saya sebutkan aja ya, Bu Hanifah Husain. Itu dulu beliau itu seorang pengusaha, suaminya seorang menteri almarhum Pak Ferry Mursidan Baldan. Itu lebih tertarik buka pesantren itu di Cikajang. Gitu. Karena latar belakang karena ini ya, karena mungkin udaranya cocok gitu kan. Lah. Ya, geografisnya cocok. Kemudian juga tadi untuk apa istilahnya untuk menarik orang itu mudah ke Cikajang itu. Karena transportasi itu mudah Cikajang. Bahkan menjadi apa istilahnya? Perlintasan ya. Orang yang mau kembang mempek pasti buang uang dulu di Cikajang. Ini pintu gerbang dari 14 kecamatan di Cikajang. Ya, makanya Kang, saya sangat berkomitmen. 14 kecamatan di Garut Selatan. Terus terang kalau makanya tadi ya ada sebuah risiko Cikajang itu pasti digalai ku sararea. Bahkan caleg-caleg yang di luar Cikajang yang dulunya sekolah dikatakan lah PR Abdi tah. PR Abdi. Selanjutnya akan berbicara ke arah sana. Yang terpenting anak
antawis misi visi partai dengan program strategis partai dengan salira Pribadi. kan nah itu bilih kieu kan bilih itu sejalan meureun wajarnya. iya. Ini kan dua real, kehendak individu dengan kehendak struktural. Selama ini tidak akan pernah berjalan saupami misi visi partai tidak sejalan dengan misi visi salira sebagai caleg, tapi ada yang bersifat dilematis kan harus membawa muatan lokal. Betul. Apakah muatan lokal Cikajang diapresiasi oleh misi-misi partai di Ya. tingkat kabupaten misalnya gitu. Ya, jadi gini, sebetulnya seperti saya ya, sebetulnya terus terang saja, saya mencari suara tidak hanya di Cikajang. Karena memang tadi, karena latar belakang saya gerak di bidang sosial, saya memang ada yang mengenal saya itu Hilman Banar Masjid kan ya gitu. Kangen masjid. Karena beberapa masjid sudah saya bangun di beberapa daerah, termasuk di daerah-daerah pelosok itu. Nah, Dan satu kali Pak Sike bakal minang saraya. jadi alhamdulillah ada beberapa respon ya yang dari beberapa kecamatan, tidak di hampir 8 kecamatan, insya Allah tim saya sudah ada. Nah, cuman saya berkomitmen, kalaupun seandainya gitu ya, seandainya ternyata suara saya tuh lebih besar di luar Cikajang, tapi tetap saya akan membangun Cikajang. Kenapa? Karena tadi Cikajang ini merupakan sebuah daerah sentral ekonomi. Makanya Kayak Kang, di garis bawahi justru abdi dina hal ini satu fakta jeung hangnya. Biasa lamun dina bahasa Sunda mah ngaheulakeun kamelong tibatkan kamelang, ari Betul. kamelong mun katingali kamelang nu lain. Tapi jangan lupa bahwa di dalam politik dua hal. Asia politik transaksional meskipun dipikang ewa itu tidak akan bisa dihindari. Ya. Kemudian cek abdi ditambahan aya politik rasa rumasa. betul. Saya tidak menghendaki, saya sebagai putin orang Cikajang tidak menghendaki demikian. Tapi merenan wajar lamun porsi lebih perhatian kepada Cikajang, tapi jangan menafikan porsi ke dapil ke iya. wilayah Nah, lain. Yang milik ya, kita. makanya gini Kang. Tadi karena tadi ya latar belakang ini menjadi pusat ekonomi, pusat pendidikan. Jadi sewajarnya kalau seandainya pembangunan itu lebih besar, lebih prioritas. Karena tadi PAD keluar Ya, dari Garut. Ya, karena kebermanfaatnya tadi kalau kita bangun Cikajang lebih maju. Nanti kebermanfaatannya tidak hanya dirasakan oleh Cikajang sendiri. Orang Banyarwangi pasti merasakan oleh Cikajang karena mereka belanja ke Cikajang. Ya, iya bagian Kang. Sengaja juga sama. Ya, mencek si Ayi ya. Kita wajar berbuat demikian karena kan PAD kita Betul, terbesar kedua. Enak dengan keterbatasan anggaran, lamun ngebangun 8 kecamatan itu sangat susah. Tapi disentralkan dalam satu kecamatan akan memberikan manfaat kepada kecamatan-kecamatan jalan. betul. Sementara cekap, mangga di partai yang sedang bergelora gitu. Amin, amin. Hari bergelora teh lamun dina cinta mage bergelora gitu. Lamun bogoh ka hiji jelema balora papanggih jeung dan karek papanggih jeung saha capit lagi ada nih. Bergelora. Plus Naon ku halanganana dibentur we gitu kan. Gitu. Ya mun atur nuhun pantennya lanjut simkuring kana misi sareng visi simkuring nyanak heula tina misi dan visi nasional bilangnya di mana Partai Gelora itu targetannya ingin masuk 5 besar dunia gitu kan. Gitu targetnya abot kan janten jadi super power gitu kan, super power baru gitu kan. Emang silain abot gitu kan, tapi abot itu pemiku Gelora unggul gitu kan. Tapi mari kita sama-sama gitu kan, khususnya ke orang Cikajang, nu air Cikajang, yuk urang gelorakeun gitu kan. Target 5 besar dunia teh gitu kan. Mari kieu tadi diulas segedik di hiji partai aya anu namina petugas partai gitu kan. Ya, Ada istilah petugas partai. dan memang aya. Dan emang semuanya semua dewan-dewan sekarang ini kan petugas partai gitu. Tapi itu teh seharusnya mah kumargi orang teh tos rada teungeun ngadenge. Mohon. Nah, itulah. aya tapi ulah diayakeun. Mohon. Dalam arti silakan ada tapi tidak usah secara vulgar ke publik Ya, gitu. itu mau tidak mau yang sekarang ini adalah petugas partai. Alhamdulillah kenapa saya pilih Partai Gelora, ya kan? Pertama saya melihat Ustadz Anies Matanya gitu kan. Ya, beliau seorang Fahri intelektual beliau Anies Mata sebagai ketua umum gitu kan. Juga seorang motivator. Bagi saya seorang motivator gitu. Yang kedua Fahri Hamzah. Kenapa pilih Fahri Hamzah? Anda tahu sendiri kan? Fahri Hamzah itu seorang demokrasi yang betul-betul di Indonesia seorang demokrasi gitu. Bukan karena saya seorang anggotanya gitu kan, kadernya, tapi betul-betul seorang
demokrasi yang sejati gitu kan. Kenapa beliau dikeluarkan dari PKS, ya, dari partai yang lama? Karena beliau itu mempertahankan demokrasi itu, ya. Jadi beliau bukan petugas partai beliau itu, tapi beliau menganggap beliau sebagai petugas masyarakat, gitu kan. Jadi bagaimanapun benturan yang dibenturkan kepada beliau tetap bertahan. Ada gitu. Kang, betul. Tadi rada ka tarik oge 5 besar dunia nya. Betul, iya. 5 besar dunia, tapi orang Indonesia umumnya gitu. Terkadang ya namun orang teh silisiku gitu di lingkup Cikajang silisiku gitu misalnya PS anu jeung PS anu silegag silisegag gitu. Tapi pada akhirnya geus ka Garut anu nyegag tadi ge bilu ngadukung. Jadi jangan mengecilkan peran, jangan mengecilkan partisipasi, karena tinggal di kondisi itu nanti masyarakat juga akan mendukung. Yang terpenting kita bisa membuktikan kinerja itu apa betul memang layak untuk menjadi 5 besar dunia. Dan sangat layak sekali. Mengapa sangat layak sekali? Anda tahu sendiri kan, sumber daya alam di Kabupaten Garut gitu kan kurang apa gitu kan. Tapi yang menjadi kekurangannya itu di Indonesia juga gitu kan, SDM yang tidak mau bersatu gitu kan, SDM yang tidak bisa mengolah gitu kan. Kalau seandainya SDM bisa memberdayakan SDA, insya Allah 5 besar dunia itu enteng gitu kan. Yang benar disitir ya Wargi. Satu fakta ini yang masih belum bisa ada rumus untuk menyeimbangkan balance gitunya, kecuali Indonesia, tapi tidak berjalan. Ngebangun menurut Akang mana yang lebih dilukan, yang harus diprioritaskan antara SDM dengan SDA? SDM sebelum sudah ada. SDM sudah ada, banyak yang mampu gitu kan. Tinggal kolaborasi pemerintah gitu kan. Sok SDA nu mana anu rek diangkat teh gitu kan. Ya. Gitu. Nah, tadi punten Kangnya Jepang tidak punya SDA miskin SDA kan. Tapi begitu SDM na mumpuni, SDA na jadi ayah. Nah eta we anu terjadi di ditu dijadina di Indonesia ada jadi nama di Jepang. Betul. Gitu. Tebogaan lobster di Jepang. Meuli we sajodo ti Cikaja ti urang. Iya betul. Manehna bisa ngekspor ka Indonesia lobster unggul. Iya. Itu kan tadi karena SDM tidak dimanfaatkan lah. Belum dimanfaatkan gitu. Dan secara maksimal. Iya betul kan gitu. Ya, nah kita bener Kang. Sekedap sok santai lah. Cikang. Bagaimana Bacaleg dan masyarakat harus menyikapi hal dimaksud Bacaleg Cikajang, ya kan ayeuna Bacaleg gue bebeakan buka hayang, tapi masyarakat teu sejalan gitu. Jadi kumaha tah resep Akang sangkan antara Bacaleg jeung masyarakat teh di dalam menyikapi hal dimaksud teh di nararaga Cikajang hayang buka dewan teh harus kumaha tah antara sikap masyarakat jeung Bacaleg? Iya, atuh nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui ya masyarakat, khususnya abdi ya masyarakat ya. Apa korelasi atau hubungan antara kita masyarakat dan dewan, dalam hal ini Bacaleg yang berasal dari Cikajang. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya caleg itu bukan sesuatu yang dinamakan eksekutor Kang ya, tapi legislator ya, di sini legislator. Iya, legislator. Jadi jangan berharap bahwa dia itu harus memberikan ini, memberikan itu, dan menentukan kebijakan, kewenangan dan kekuasaan, bukan Kang. Tapi di sini ya regulator. Ya, regulator itu adalah satu aturan ya. Dan perlu kita ketahui bahwa tadi menarik dengan SDA tadi dan geografis kita, strategis kita, khusus Cikajang nih. Kita harus paham nih masyarakat ya. Kalau beliau udah pastilah memahami hal itu. Ini untuk masyarakat ya. Karena untuk menjadikan sesuatu, apalagi cita-cita sampai ranking dunia, itu swasembada mungkin ya, superpower ataupun langkang teh subur makmur loh jinawi gitu ya, cek bahasa orang itu. Mungkin catatan saya itu ada 3 ya. Yang pertama regulasi, aturan. Siapa yang membuat? Ya beliau ini, betul nggak? Nah, terus yang kedua edukasi. Di sini ada orang atau Bacaleg yang latar belakangnya selain di sosial juga pendidikan. Bisa nggak mengedukasi apa yang harus dipunculkan dengan SDA yang begitu luas, begitu random ya, dengan SDM bisa disesuaikan nggak? Nah, ini calon beliau-beliau ini Kang.
Yang ketiga adalah subsidi, Kang. Jangan sampai kita kalah bersaing. Produk-produk kita kalah dengan produk-produk di luar, apalagi ya yang hari ini lagi membanjiri di dunia manapun ya. Belahan manusia kan pun adi tadi di mana selukmak solokmek ataupun di pedalaman lah ya, di luar daripada Cikajang. Da Cikajang ya kene lah anu masih kene ya belum lah tersentuh dengan beberapa hal, misalkan informasi dan lain sebagainya. Nah, kalaulah hari ini kami bisa berpesan ya, berkeinginan untuk mematchingkan kan antara SDA SDM nih. Coba kita garis bawahi bersama. Yang pertama regulasi. Jieun regulasi anu berpihak ke orang Cikajang jeung SDA Cikajang. Kaduana edukasi orang Cikajang khusus generasi yang akan datang, da orang ge kolot henteu lebih pintarnya Kang, lebih bedogong lu buku nama. Masalah kesempatan. Iya, dengan talenta-talenta muda ini, dengan pemahaman politis yang begitu cemerlang dari adik-adik kita ataupun saudara-saudara di Cikajang, saya beroptimis bahwa Cikajang itu bisa. Dengan catatan kudu anu jadi gitu. Lamun teh anu jadinya hampura gitu. Ya, gitu kan. Jadi tilu tadi tah. KPK bahasa. Siap. Punten. KPKS. Kan ayeuna karaos teh kenging stigma anu kurang berenah dina angen gitu nya. KPKS dan simkuring memberinan ka ditu ka dieu da eta teh PKS, Gelora, Golkar, PDI, hakikatna dari kamajuangkeun kahirupan kuring gitu nya. Tapi aya hal anu fatalina jeung PKS anu stigma anu kurang berenah. Dua hal. Hiji duka di mana sahatna, tapi kan apina seundeuna mah duka di mana jeung aya haseupna gitu. Dina hal kunaon PKS di stigma sebagai organisasi kepartaian bidang politik anu terkontaminasi oleh Wahabi radikal. Jadi Wahabi radikal gitu. Ari abdi mah radikal teh dan teh bereuna merek ban itu radial emang. Ya, radikal lah. Tanda kutip. Yang kedua ternyata juga stigma negatif, stigma kurang berenah bereuna. Stigma kurang berenah gitu karena angan abdi sarimai sami bereuna berafiliasi ke Ikhwanul Muslimin di Mesir. Pergerakan Ikhwanul Muslimin dari masalahnya teh ari stigma mah sudut pandang kan. Sudut pandang, masalah siapa sudut pandang dengan muatan sudut pandang bisa dikatakan negatif, bisa dikatakan positif. Tapi langkung sae lamun ayeuna beuneunan diputihkeun, dikelirkeun gitu. Iya. Mangga walar gitu. Ya. Hampir 22 tahun. Saya bergaul dengan orang-orang PKS gitu. Dari mulai Partai Keadilan dulu. Saya juga sih dulu mengenal PKS itu karena memang ikut kajian kayak pengajian ya gitu. Bahkan belajar Quran juga saya seringnya sama ustadz-ustadz yang di PKS tuh. Jadi yang saya rasakan selama ini doktrin PKS kepada kita itu, kepada kader-kader itu adalah bagaimana kita itu bisa membahagiakan orang dan menghilangkan kesusahan orang. Karena ini hadis Rasul ya yang mengatakan sebaik-baiknya perbuatan itu adalah membahagiakan orang dan menghilangkan kesusahan orang. Makanya bukan tagline apa istilahnya? Jargon saya di flyer-flyer saya itu. Yang pertama itu. Bagaimana kita juga bisa peduli kepada orang. Makanya PKS juga selalu platformnya itu melayani masyarakat. Kan? Melayani. Jadi sementara ini doktrin anu seperti tadi ya. Wahabi, nah ini kan oke. Atau dengan Ikhwanul Muslimin ya. Dalam tanda kutip ngaran ya. Ikhwanul Muslimin ya. Ikhwanul Muslimin bikin kajian negatif ya. Nah terlepas dari itu ya. Gitu. Kalau tadi ada stigma bahwasannya PKS itu dari kalangan radikal, yang saya rasakan 22 tahun loh saya bukan gabung istilahnya, saya ikut kajian di Partai Keadilan Sejahtera ini. Jadi belum pernah mengajarkan tentang bagaimana membuat bom, enggak. Justru membuat yang saya bom, enggak pernah ya? Enggak pernah. Bahkan karek itu balon dina irung wege nganggo. Bahkan selama ini justru saya bisa yang tadinya latar belakang saya dari pendidikan, saya terjun ke bidang sosial. Itu juga karena akibat dari doktrin PKS ini. Bagaimana saya didoktrin untuk peduli kepada orang.
Bagaimana saya didoktrin untuk bagaimana membahagiakan orang, meringankan beban orang. Nah, makanya ini salah satu apa istilahnya penyebab juga saya terjun ke bidang sosial karena ada doktrin PKS yang tadi. Maaf. Yang kedua, maaf iya. ya, ini belum selesai ya. Iya. Jadi tadi masalah Wahabi. Yang saya rasakan di PKS itu kan, yang saya tahu PKS itu adalah sebuah partai yang bergerak di bidang politik dengan tujuan bagaimana mensejahterakan masyarakat yang Tapi gitu. latar belakangnya kan sangat Islami. Gitu. Ya, karena nah yang saya tahu PKS ini memang apa istilahnya sebuah partai yang relatif terbuka kalau menurut saya. Iya. Ya, terbuka itu artinya apa? PKS mengadopsi dari ilmu-ilmu dari gerakan manapun selama itu positif. Mungkin tadi dikait-kaitkan dengan Ikhwanul Muslimin. Yang saya tahu Ikhwanul Muslimin itu adalah sebuah gerakan Islam yang ada di Mesir. Yang saya tahu PKS itu adalah Partai Keadilan Sejahtera. Secara nama saja sudah berbeda. Gitu kan? PKS di Mesir kan. Jelas ini Ya, tidak. tapi kan hari ngaran mau boleh beda. Ya. Copet, sarang Ya. lapor. Terus yang kedua. Hari misi nama gitu kene gitu ta. Maka perlu Ya. diputihkan. Ya, diputik. betul. Tapi betul tidak dipungkiri juga ada beberapa PKS itu mengadopsi apa? Mungkin apa istilahnya ideologi dari berbagai gerakan selama itu positif. Bahkan tidak hanya dari Ikhwanul Muslimin, mungkin dari NU juga, PKS juga mengadopsi itu. Dari NU, dari Persis. Kalaupun ya, makanya tadi nyambung ke Wahabi. Apakah PKS anti tahlil? Ya, karena ada beberapa kadar PKS yang latar belakangnya Persis. Tapi di sisi lain seperti saya yang tinggal di Cibodas, saya juga suka tahlil. Ya, cukup jelas. Jadi Cukup jelas. tergantung Bang. Karena Jadi kan kalau kita- partai itu sebetulnya hanya kendaraan saja, hanya Kira-kira tempat gini. wadah saja. Jadi harus digarisbawahi bahwa Wahabi dianggapnya gerakan radikal syariat Islam. Ikhwanul Muslimin itu adalah gerakan radikal politik Islam. Itu sudah jelas. Mangai lajengkeun. Naon istilah nate tadi korelasinya ai gitu. Di mata saya korelasinya. Saya aktif di anu, diaktif di anu. Sehingga apakah punya kesimpulan bahwa selama ini peran Salira akan menjadi modal untuk Anda melangkah ke depan, motivasi gitu. Ya, terima kasih. Tentunya begitu ya. Apapun yang saya kerjakan, gitu kan, bagaimanapun itu adalah bagian dari pencitraan, gitu kan. Bagian dari pencitraan, gitu kan. Apapun itu, Oh iya. mau Politik jelek, pencitraan. mau bagus, itu pasti pencitraan kan, gitu. Iya. Tapi ya tadi untuk tadi yang disampaikan oleh moderator mungkin ya, jadi sedikit menjawab ya, untuk menyamakan namanya SDM dan SDA tadi kan gitu, untuk mematchingkan gitu, banyak sekali gitu cara gitu kan. Seandainya nanti kan kalau saya, tapi bukan nggak pede gitu ya, saya ini masih bungsu gitu, bukan bungsu, masih anak-anak bawang gitu kan. Terus terang Merendah. saya sebagai partai baru masih anak bawang gitu kan. Terus terang masih anak bawang. Tetapi walaupun anak bawang, insya Allah lah nanti akan menjadi bawang yang dewasa gitu kan. Ada anak-anak ke bawang, pelmah dikeret mah. Gitu. Tajan aya istilah gitu. Bukan langit yang terlalu tinggi gitu. Tapi kita terbang terlalu rendah. Gitu kan. Iya. Itu Iya. kata Anies Mata gitu kan. Bukan langit yang terlalu tinggi tapi kita terlalu rendah gitu. Jadi SDM dan SDA itu kapan mau disatukan? Ini SDM mumpuni, SDA sangat mumpuni, tapi untuk menyatukan inilah belum punya resep. Gitu sehingga nanti keunggulan masing-masingnya belum bisa menjadi nanti booster sistem gitu. Ya gitu Iya. atur nuhun. Iya, siap. Nah, secara lewat kaye punten Cikajang dengan 70.000 suara. Cikajang bakal jadi nanti gaya tarik tersendiri untuk membagi-bagi kue Cikajang gitu. Sebagai naon teh parawan jekekan anu masih kene ranum gitu, anu nuju Sumedang Ligar gitu teh. Sumedang Ligar 70 suara. 70.000 Jadi 70.000 suara hal wajar lamun pihak dari satu dapil di luar Cikajang begitu tertarik kepada Cikajang, dan mereka punya hak politik yang sama, tidak bisa dibendung. Ya. Nah, dina hal ieu yang begitu berminat dan nanti memang dalam hal ini mereka mempunyai hak politik secara legal,
artinya dijamin undang-undang, menurut Salira kumaha korelasi 70 suara atau 70.000 suara sebagai perawan yang ranum gitu, tumbuh di halaman gitu, menarik orang lain, hak politik yang sama. Menurut Akang kumaha? Ya. Nu kahiji panginten ini hak konstitusi semua orang. Dipilih dan memilih. Dalam hal ini ada yang kategorinya cakap, cukup umur ya. Terus ada kesempatan. Kalau yang lain kan tidak kesempatan. Jadi ini sah-sah saja Kang, menurut saya sah-sah saja. Cuman kita selaku orang Cikajang waspada kudu murid. Ya, eukeun ngamankeun kahayang oge tujuan urang bersama gitu. Tah, abdi mah moal erek komo larangan teh aya Kang ya. Ya, alhamdulillah lah Cikajang dilahirkeun sok sanajan abdi teu pernah nga-request ka malaikat Jibril jadikeun orang Cikajang. Saya mah bangga. Bangga dan harus punya integritas. Nah, jadi kalaupun nanti ke calon pemilih nih, mohon maaf, dan calon yang dipilih nanti, integritas itu harus keharusan yang mutlak. Ulah dipilih ke orang Cikajang, terus ayeuna ka Cikajang siga kumaha, maksudnya ulah eleh ku batur lah. Walaupun tadi ada kata pencitraan, saya sangat sepakat sekali. Soknya tunjukkan, apalagi mungkin dalam hal ini adik saya kan, lamun hitung-hitungan mah di pelosoknya geus nyarahun ya. Sok sanajan benar masjid. Tapi kan yang penting tahu dia itu. Maksud kita hari ini adalah memperkenalkan dan lebih dikenal. Jadi nggak ada unsur-unsur lain-lain. Mohon maaf bagi semua nih kader partai ataupun bacaleg, masyarakat dan unsur-unsur yang lain. Kami di sini lain naon Kang lamun kitu teh meureun kokolot bogog bukan. Ini merupakan salah satu bagian kecintaan kami terhadap daerah kelahiran kami, yaitu Cikajang. Jadi, tapi teu kudu overconfident oge, misalkan wah ada orang geus nyaho lah di pelosok kayaknya sahanu teh apareun bandar masjid. Terlalu overconfident. Jadi tetap dirawat Kang, dijaga. Siap. Cacan poho ya. Jangan menurut asumsi Akang sebagai pemerhati masalah sosial. Siap. Itu cek abdi mah tokoh masyarakat dan juga bukan. Jadi tadi dia ada keakibat tadi semai di bumi, tuai di langit. Jadi bumi di tengah-tengah nama kaliwat, adikku bergerak gitunya, tapi teka tinggali tapi kedua 2 hektar ya. Iya, jadi menurut asumsi Akang pemerhati masalah sosial untuk mewujudkan arti pentingnya Cikajang boga dewan. Menurut Akang, apakah antara ya kan ada 2 jalur, ada bacaleg, ada masyarakat sebagai konstituen wargi-wargi Pasek. Nah ini apakah sudah sinergis berjalan belum? Kalau belum sinergis bagaimana? Kalau sudah sinergis, kalau belum sinergis berarti Akang punya formulasi politik. Siap. Bagaimana supaya masyarakat ini bergerak di dalam jalurnya masing-masing, bacaleg, bermasyarakat yang boga kahayang boga dewan, ada garis pemersatu, garis merahnya pemersatu supaya sinergis. Menurut Akang gitu ya, kan Akang ini merenang asumsi Akang sebagai peracik kopi yang paling enak, yang paling unggul. Tapi bedanya seperti itu, Cik. Siap. Urang sok saja beda, orang sewakeun Kang ya. Artinya diasumsikan saja. Kalaupun di kopi itu yang namanya ngulik Kang ya. Ngaracik itu ngulik Kang. Walaupun ada formulasi, ada ketentuan, itu bisa saja dan bebas-bebas saja kita berekspresi. Hari ini juga kita bacaleg, adik-adik kita, saudara-saudara kita, akang-akang kita, teteh-teteh kita nanti ya, sadulur salemur seorang Cikajang. Yang pertama apresiasi yang setinggi-tingginya jadi pribadi saya selaku orang Cikajang. Ternyata Cikajang teh geuningan ayah gitu, bahkan loba nih sebenarnya loh ya. Jadi jelas Cikajang teh sumber daya alamna, sumber daya manusia ukur abdi teh melang gitu. Jadi ukur batur teh ku diri urang gitu. Padahal batur teh leuwih mumpuni hanya meureunnan can aya nu memfasilitasi. Betul. Nah, Cikajang teh ieu nu pada atas. Jadi kan ka hidup di Cikajang teh melang na Cikajang kumaha. Di batur wae di Cikisi 1000 bisa aya nu jadi di Cikajang kumaha si orang meureunnan karena memang teu katemrahkeun urang. Teu kasupkeun. Ya mudah-mudahan we atuh podcast Pasek teh hiji wahana hiji alat lebih bisa nemrahkeun. Siap. Di sini banyak faktor Kang, banyak faktor. Yang pertama mungkin dari si konstituen ataupun masyarakat itu sendiri.
sebenarnya masyarakat mah erek dikaritukeun erek dikadieukeun kumaha anu ngelola ataupun memberikan perintah terhadap masyarakat. Yang kedua itu dari Bacalek itu sendiri. Jadi niatan itu tidak mungkin lahir dari ruang hampa ya Kang ya. Berarti ada maksud dan tujuan. Itu harus clear juga dengan masyarakat. Jadi tadi udah disinggung bahwa petugas partai iya, tapi kan khairun nas anfa'uhum linnasnya lebih didulukan gitu Kang ya. Jadi manfaatnya dulu bagi masyarakat. Artinya sosialnya muncul. Yang kedua, ini peran daripada pihak-pihak terkait lama ini yang punya kewenangan dan kekuasaan. Ya meureun Kang lamun hampurannya lamun politik dihartikeun bagai cara untuk menggapai satu tujuan dengan cara apa? Ya kita juga harus main-main sedikit lah Kang ya. Abdi lain ngajuruskeun teu bener, tapi kan ini politik. Selama kita sah menurut aturan, selama kita sah menurut ketentuan yang kita sepakati tanda tangani dan pahami bersama, nah kudu riweuh gitu. Nya kasih wajar Kang, wajar. Gitu lah. Yang anu jadi masalah pergi ku salira di pertegas. Ya mayoritas masyarakatnya masih kena alergi ku politik. Bahkan politik sebagai momok gitu. Yang menakutkan. Momok yang menakutkan. Padahal aya ahli filsafat di Jerman, ahli politik malahan. Lamun orang a priori terhadap politik, padahal pada hakikatnya politik itu udah melekat pada diri kita. Bahkan kalau kita mau jujur, harga satu biji cabai saja dipolitikan oleh politik. Cik atuh kumaha ieu konstituen ai kesediaan Pasek, wargi Pasek. Sebatkeun wargi Pasek sangkan ulah ahli ku masalah politik gitu. Mangga ieu. Ya. Politik itu sebetulnya kendaraannya. Kendaraan ataupun senjata ataupun ibarat pisau ya. Pisau ini tergantung orang yang menggunakannya. Kalau orang ini yang menggunakannya adalah orang baik, dia pakai sembelih domba kemudian dagingnya dibagi-bagiin ke tetangga, itu kan jadi baik kan, betul nggak? Beda kalau seandainya si pisau ini digunakan oleh orang jahat, dipakai bunuh orang gitu kan. Ini juga ini pasti jadi masalah. Jadi dipakai ku jaga. Nah, makanya jangan alergi politik ya. Karena politik itu hanya sebagai kendaraan saja. Nah, kalau kata Erdogan, presiden Turki, ya, dia mengatakan kalau orang baik tidak ikut politik, maka orang jahatlah yang akan mengisinya. Cekap. Cek numputkeun ayi, kurang gelora. Ya, mun hatur nuhun. Emang gitu nya. Banyak gitu kan. Seueur banyak lah. Orang ngomong-ngomong politik terutama di grup. Lah naon ngomong-ngomong politik di Nukia kan gitu. Grup mana ya? Karena grup abi kan banyak gitu. Grup, iya. Bukan 1-2 grup banyak. Iya. Mereka itu teh seolah-olah tidak mau tahu gitu kan politik gitu kan. Emang susah sih gitu kan untuk menyampaikan yuk berpolitik. Mereka banyak yang menolak gitu kan. Banyak yang a priori gitu kan. Dan itu sangat berbahaya gitu kan. Sebab buta politik itu lebih berbahaya gitu kan daripada buta mata gitu kan. Tadi disampaikan oleh rekan kan, kalau orang baik tidak berpolitik berarti orang jahatlah yang masuk di politik. Itu lebih berbahaya sekali kan. Cekap. Kamu dan bentar. Disebut momentum. Momentum itu ada 3 hal. Momentum di masalah ini 3 hal. Orangnya tepat, ada di waktu yang tepat, dengan tempat yang tepat kendaraan. Kemudian punten Kang, tujuan jelas ka Garut, jelas kendaraanana jelas, partai PKS, partai Gelora. Tapi ka Garut teh di mana mimitina ini make jalan kumaha jeung rek mawa naon ka Garut teh. Marina kudu aya nu dibawa da teu ujug-ujug. Dalamun ka Garut teh boga tujuan, mah teu boga nu dibawa mah ka Garut. Panggitan naon tah cik suara akang anu bertalian jeung masalah muatan lokal Cikajang. Da abdi mah kieu mun rek anjang ka Mitoha. Rek anjang teh ka Mitoha teh 3 poe. Anu mawa beas teh 10 kilo. Anu 5 kilo keur urang, 5 kilo balik supaya Mitoha ka bagian jeung Sapuratina. Jadi moal ngaesekeun Mitoha. Terlepas anu dioleh-oleh teh nu alus jeung digoreng mah. Gitu da. Mending kieu oleh-oleh khas Cikajang teh comring, yang dibawa ti comring ka ditu kajian nu dianyanganana nini eueuh jeung aki-aki eueuh huntuan dan wasna ti Cikajang teh comring. Terserah rek digaya meunang rek dikeuman heula rek ditok-tok. Tapi itulah fakta lapanganana. Mangga numputkeun ayi. Tadi teh di mana ini
kan jalan anu mana tujuan matos jelas, kendaraan jelas, rek mawan naon gitu. Ya. Ya, jadi kembali lagi ke niat pribadi ya tadi. Contohnya saya ya. Jadi saya ingin berniat bagaimana bisa memperluas kebermanfaatan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Nah, kembali lagi tadi masalah Cikajang. Cikajang ini tadi adalah sebuah kecamatan yang penduduknya banyak, potensi pertaniannya juga paling luar biasa di Kabupaten Garut itu paling luar biasa. Cikajang itu perputaran uangnya juga luar biasa gitu ya. Jadi sudah saatnya Cikajang itu memang harus dibangun lebih maju dibanding dengan kecamatan-kecamatan lain gitu. Makanya anggaran pemerintah ini yang APBD Garut ini wajar sekali kalau seandainya anggaran untuk membangun Cikajang itu lebih besar dibanding dengan kecamatan lain. Perimbangan ya, daripada PAD. Betul ya. Jadi makanya saya juga berkomitmen untuk itu, untuk bagaimana Cikajang ini menjadi daerah yang paling maju karena memang cocok untuk dimajukan. Karena Cikajang ini merupakan tadi ya tempat orang untuk berlalu-lalang pintu gerbang 14 kecamatan gitu ya. Orang dari Garut mau ke Pamempek istirahat dulu di Cikajang. Dari Banjarwangi. Ya, kadang-kadang sholat dulu di Cikajang. Kadang-kadang tidak sedikit. Kalau saya tinggal di Cibodas itu, apalagi kalau habis lebaran, itu rata-rata orang ada yang sampai tidur di emperan. Itu sebelum pulang dia istirahat dulu di Cikajang gitu. Ya, silakan nih, lanjutkan. Ya, atur nuhun. Di simkuring Banten sakedik bagaimanapun simkuring tos berjuang ya, untuk meloloskan Partai Gelora menjadi peserta pemilu. Nah, janten senjata simkuring eta salami ieu gitu kan, terutama nuju bahasa pembentukan teh tos nguriling ka tiap daerah nyungkeunnan KTP na dipoto, alhamdulillah raridoheun gitu kan. Bahkan waktu verifikasi juga orang KPU sangat salut. Beliau ikut ke masyarakat yang dipinta KTP-nya itu betul-betul mengakui, oh iya betul ini orang valid ya. Mohon paling tadi teh bakal mah tos aman, bakal insyaallah kan gitu. Aman. Jadi permasalahan Cikajang terus aya dina agenda gitu, dina agenda gitu. Justru kan selama berkiprah di tadi sahabat polisi gitu kan, sering bakti sosial gitu kan, banyak sekali PR gitu kan. Anu kada dibakal ku simkuring teh wah engke di ditu teh kada di pami dipasiakeun gitu kan. Pasti boga bekal we. Pasti ya, sangat gitu kan. Nah, salajengna basali ka sapiku-wanci satacan closing statement dipun adi. Ena panginten kahayang segala rupa keur Cikajang teh ngemahabu. Mun keun masa kitu rek. Pitu meureun pitu nang geus moal kaukur. Ena katen panggitan dugikeun harapan ka wargi Pasek sebagai konstituen teh di Salira kumaha kedah kumaha teh pesan Salira teh ya bagi wargi Pasek gitu ya. Nanti tanggal 14 Februari tepatnya di tahun 2024 kita akan memilih calon wakil rakyatnya. Nah, khususnya untuk DPRD Garut Dapil 5 khususnya saya berharap masyarakat betul-betul memilih calon itu adalah betul-betul tepat gitu ya. Jadi jangan asal memilih calon jangan asal sampai istilahnya asal jelema hanya emosional gitu. Ya, tapi betul-betul orangnya tepat. Orang yang tepat itu kalau menurut saya adalah orang ini harus betul-betul punya jiwa sosial. Karena nanti kita itu terjun di dunia dewan itu pada intinya adalah pelayanan. Pada intinya adalah mengabdikan ke masyarakat. Makanya harus punya jiwa sosial, gitu. Mirip seperti halnya Rasulullah. Ternyata pribadi Rasulullah itu yang paling dominan itu adalah jiwa sosialnya. Saya pernah dengar cerita ini ya, Abu Bakar itu pernah bertanya kepada Siti Aisyah, apa amalan Rasulullah yang belum pernah saya lakukan ketika itu Rasulullah sudah meninggal. Ternyata kebiasaan beliau adalah menyuapi seorang pengemis buta di pasar tiap hari itu. Luar biasa. Nah, itulah pemimpin harus seperti itu. Dia yang harus punya jiwa sosial. Yang kedua adalah pemimpin yang pejabat-pejabat yang nanti yang harus jadi ini adalah orang-orang yang dia pintar berkolaborasi dengan siapapun. Karena untuk istilahnya untuk mengurus mengurus masyarakat kita itu berat kalau hanya dikerjakan oleh sendiri.
mengurus menyelesaikan permasalahan di negara kita ini tidak cukup dengan PKS. Seluruh komponen Ya, masyarakat maka harus bersatu. harus jadi kebaikan ini harus jadi proyek bersama. Jadi, karena lingkupnya Cikajang, jadi seluruh kepentingan di Cikajang itu harus berpadu padu. Baru pada tujuan Cikajang. Nah, itu betul. Ya, jadi artinya tadi perlu kita seorang pejabat ini yang nanti yang pintar berkolaborasi. Bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan bupati, dengan wakil bupati, dengan para kepala dinas gitu ya, dengan birokrat, dengan semua unsur. Biar nanti untuk menuju target ini, untuk kita mendapatkan hasil yang baik, kemudian beban kita ringan gitu. Kalau seandainya kita berkolaborasi. Terima kasih. Bang Ayi, teraskeun ajak kawargi Pasuk. Dikira wargi Pasuk simkuring teh hayang kieu gitu teh. Ka wargi Pasuk sadayana sakumaha nu di kauninga Cikajang Makalangan, Cikajang kudu mamprang, Cikajang pasti menang. Janten yuk urang sami-sami meutan ulah dugikeun ka engke kaping 14 Februari henteu sumping ka TPS. Pilih orang Cikajang saha wae lah gitu kan. Lebar suara saderek teh sangat bermanfaat walaupun satu gitu kan. Supaya Cikajang targetan orang Cikajang boga dewan teh kacapai bener kitu ti simkuring mah. Gitu. Siap. Closing statement dipun Adi. Mangga jadi simkuring statement mah pangitan simpulkeun ajak supaya masyarakat sareng naon teh dewan teh salon bacaleg teh menjadi sinergis. Sabab perjuangan lamun sifat aing-aingan parsial sanajan kumaha aduk-adukan potensi gede moal jadi. Jadi kemudian kumaha ya. Sebagai closing statement ya ataupun kata penutup, kata selesai untuk kita bersua di sini, tapi bukan untuk selesai untuk berjuang. Khusus ka wargi Pasuk nu aya di mana wae, teras khusus oge ka urang Cikajang, teras umumna panginten ka nu aya di masyarakat ataupun calon konstituen di dapil 5 ya. Boleh sekedap. Mohon terpolarisasi. Nu bangsa di wargi Pasuk teh seluruh yang menonton YouTube ini adalah wargi Pasuk. Betul. Tapi kan khusus ya, khusus. Tapi yang di lainnya itu bukan hanya Pasuk saja yang bisa memilih ya. Pasuk ini besar. Cuman ini pengistilahan saja. Mohon maaf Kang. Mari kita tunjukkan integritas kita. Marilah kita satukan visi dan misi kita dalam bergelora dan berkesejahteraan ini untuk supaya bukan hanya jargon saja. Ini terwujud cita-cita kita itu betul-betul nyata gitu Kang. Cuman pesan saja kepada nanti siapa saja yang bukan hari ini ya, bukan hari ini ataupun di depan saya ini, bagi seluruh siapapun nanti ada takdir untuk terpilih, jangan sampai ada stigma ataupun statement politik itu jelek. Karena apa? Dipertontonkan juga oleh si pelaku politik, pelaku politik ataupun yang memenangkan pesta ini, akhirnya cek bahasa orang Mekar Sari mah ngalah lempeng sahwat sorangan gitu Kang. Harusnya ngalah lempeng sahwat eger umat supaya manfaat. Hatur nuhun Kang. Siap. Panginten simkuring catacan ditutup dina closing statement we simkuring anu ngopalakeun di podcast Pasuk ieu. Podcast bahasa Sunda pertama di Jawa Barat. Nah, hal itu simkuring mungkin dihapunten dina sagala rupi kasederhanaan, kakirangan dina napi salira. Namun pangitan tes kadugikeun silaturahmina salajengna bangina satacan anu tadi teh otomatis maguku salira kagegelan di Kinohong Cikajang didugikeun heula Kang. Sapatos ayeuna eta didugikeun terus anu tadi teh siap mangadugikeun heula, dugikeun heula eta nana. Oh, mohon. Ieu kagegelan ya bilih aya naonnya lamun kitu teh mah. Kanyaah. Ya, bilih aya stigma goreng oge. Naon ieu juana atau jeung Kang Wawan misalkan kikieuan aya tujuan naon ya? Tujuanna mah eueuh deui ngan ukur hayang naon ngarojong ya. Cita-cita bersama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Biar kita bergelora terus gitu. Ya Kang ya. Ini bukti daripada perhatian kami ya. Aya naon di bergelora ya Pak? Oh enggak. Gelora itu adalah sebuah penamaan ya. Dan kesejahteraan itu penamaan. Jadi bukan milik PKS saja sejahtera itu. Gelora itu bukan milik partai Gelora aja. Sebelum ada partainya Gelora kan udah ada di dada. Iya gitu. Jadi kami berikan untuk
Adinda ya ataupun bapak kami ya calon, mudah-mudahan ada takdir yang terbaik bagi beliau. Kami haturkan ya. Ini bukan kopi sembarang kopi, tapi kopi yang penuh dengan motivasi. Ya. Saya bisa bacakan kopi amanah untuk Kang Hilman Firmansah, tong hilap nomor 4. Ya, hatur nuhun. Mangga. Tapi Tampi. Wes tong kada gua kieu nya kan. Bari salamannya gitu ya. Iya, siap. Ditampi kan, ditampi. Siap, tapi. Siap. Yo, mangga. Oke, Pak. Hatur nuhun. Heus. Ya. teraskeun. Oh. Salajengnya kapun adi nu hiji deui ye. Andinda terganteng terkalem ya di Partai Gelora. Kopi semangat gelorakan kemakmuran rakyat. Sulaiman sejadoa Kangge nomor 2. Alah hatur nuhun, partena Gelora nomorna nomor 2 ya Kang. Aya. Bapak jurnalis bade ngaduikeun pesan. Parantos. Ngaoskeun ku abdi. Ya, hatur nuhun. Dikit teh jugi ka dieu. Ya. Atas mangga pangitan anu tadi wakilan aku akang heula weh. Nu mana? Anu tadi ke akang makadi pamatrina sok salina Oh, heula. siap. Langsung we. Langsung. Dek. Rek itu, rek ieu, rek sawe pilih caleg pituin urang Cikajang. Pasti. Mantap. Terus. Oke, kawargi pasek rek itu rek saha wae pilih caleg between orang Cikajang. Pasti. Mangga Kang. Sip. Silah salira. Oh, mangga. Kawarga sakumna nu aya. Oh, siap. Kawarga sakumna nu aya di dapil 5. Rek itu rek ieu rek saha wae pilih caleg pituin urang Cikajang. Pasti. Itu kan. Aya ditutup. Siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.